Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi penampakan beberapa dai Salafi Wahabi. Ya, itu tadi beberapa tokoh panutan Salafi Wahabi yang ada di Indonesia. Ya, kita paham bahwasanya aliran Salafi Wahabi ini adalah sebuah aliran yang menyimpang dari ajaran Islam, karena kelompok ini adalah kelompok ekstrim, kelompok yang selama ini menyerang amaliyah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama yaitu menyerang amaliyah warga Nahdlatul Ulama. Untuk itu di sini perlu kita share, perlu kita jelaskan dengan lebih detail lagi siapakah nama-nama dai Salafi Wahabi yang selama ini banyak meresahkan umat, banyak menuduh bid'ah atau menuduh sesat amalan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini beberapa nama dai Salafi Wahabi yang kerap muncul di berbagai media. Ya, diantaranya juga memiliki akun YouTube, kemudian ada websitenya. Ini tujuannya agar kita berhati-hati, agar jangan sampai kita semuanya, yaitu warga NU, warga Nahdlatul Ulama, ini disesatkan oleh kelompok Salafi Wahabi, sehingga kita tidak kaget nanti kalau kita lihat videonya atau websitenya atau tulisan atau artikel-artikelnya ini yang isinya mencaci maki amaliyah atau amalan warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu warga Nahdlatul Ulama. Ya, siapa saja dai Salafi Wahabi yang kerap muncul di media menyerang amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, amaliyah NU. Di antaranya yaitu Abdul Hakim Abdad. Ya, ini seniornya Abdul Hakim Abdad. Kemudian ada Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ya, Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini sudah wafat. Ya. Kemudian ada Zainal Abidin Syamsuddin, ini juga ada channel YouTube-nya. Kemudian juga Badrus Salam LC. Kemudian ada Kurnaidi. Kemudian ada Arman Amri. Kemudian ada Firanda Andirja LCMA. Nah, Firanda ini yang termasuk populer dari Salafi Wahabi yang juga banyak sekali mengalami penolakan dakwahnya di beberapa tempat, karena dakwahnya ini kerap menuduh bid'ah, menyerang kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga pantas saja kalau kemudian ceramahnya ini mendapat penolakan. Kemudian ada Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi, kemudian ada Erwandi, Aunur Rafiq Ghufran, Ahmad Sabik, Rifki Ja'far Talib, Abu Haidar, Abu Qatadah, Abu Zubair Al-Hawari, Mauludi Abdullah. Ya, Mauludi Abdullah ini juga populer, juga sering menyerang beberapa amaliyah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abdullah Taslim, Muhammad Arifin Badri, Muhammad Nur Ihsan, Ali Musri. Ya, Ali Musri ini nama lengkapnya yaitu Ali Musri Semjan Putra. Ini juga kerap berdebat dengan tokoh atau kiai Nahdlatul Ulama, ya, tokoh NU. Ini juga termasuk yang ekstrim karena kerap menyerang amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, amaliyah NU. Kemudian Yusuf Usman Baisa, Ali Ahmad, Muhammad Al-Fisham, Aris Munandar, Abu Nida Ahmad Faiz, yaitu pengelola dari majalah As-Sunnah, Khalid Syamhudi, Abu Umair Bashir Al-Maidani, Abu Salma Al-Asari. Kemudian ada Asmuji Muhayyad, Muhammad Wujud Arba'in,
Agus Hasan Basari, Ainul Riza Abu Khalid, Abu Sa'ad Muhammad Nuruda, Zaid Susanto, Afifi Abdul Wadud, kemudian ada Abdullah Roy, Ahmad Zainuddin, Abdullah Zain, Muhammad Nurul Zikri, kemudian Syafiq Riza Basalamah. Ya, Syafiq Riza Basalamah ini juga kerap terjadi kontroversi ya. Ini juga termasuk tokoh yang kerap mendapatkan penolakan dari warga NU, termasuk yaitu Khalid Basalamah. Ini juga punya channel selain Syafiq Riza. Khalid Basalamah ini sama-sama tokoh Wahabi yang juga gencar berdakwah menggunakan yaitu akun YouTube. Kemudian Munsir Sitomorang, Subhan Bawazir, Aan Chandra, Ahmad Ansori, Habib Salim Muhdor. Ya, ini ya, dia seorang Habib tapi sudah terpengaruh dengan ajaran Salafi Wahabi. Ali Nur Medan, Raihanul Barihan, Nurbait, ini nama lengkapnya yaitu Ammi Nurbait ya. Muhammad Abduh Twasikal, kemudian ada Abdarini, Yulian Purnama, Andika Miyanoki, Andi Bangkit, kemudian Muhammad Abdurrahman Al-Amiri, Muhammad Ayub, Abdurrahman Ayub, kemudian Riyad Bajri. Riyad Bajri ini juga yang kemarin sempat viral ya. Ini Riyad Bajri yang diketahui merokok ya, dari Salafi Wahabi yang ini yang merokok. Husain Mubarak, kemudian Doni Arif Wibowo, kemudian Fadlan Fahamsyah, kemudian Muflih Safitra. Ya, Muflih Safitra ini juga garang menyerang amalan Ahlussunnah wal Jamaah. Laude Abu Hanafi, ini orang tua dari Musa Hafid Cili Indonesia. Kemudian Abu Zar, kemudian Abdurrahman Yusak Palembang. Nah, ini ya perlunya kita mengetahui beberapa nama tokoh dari Salafi yang sangat ekstrim menyerang amalia Ahlussunnah wal Jamaah. Tujuannya sebagai warning kepada kita semuanya agar jangan sampai terpengaruh dengan ajaran Salafi Wahabi. Ya, lantas apa saja doktrin atau ajaran Salafi Wahabi yang disebarkan ke masyarakat? Di antaranya kesesatan dari paham Salafi Wahabi mengajarkan yaitu Tri Tauhid. Ini dari Salafi Wahabi pasti dalam ceramahnya ini mengajarkan tentang Tri Tauhid, yaitu tauhid dibagi menjadi 3. Ada tauhid uluhiyah, rububiyah, kemudian asma wa sifat. Kemudian juga menyebarkan ajaran yaitu mujassimah, yang mereka menganggap Allah ini sebagai jisim atau fisik yang memiliki tubuh atau raga, memiliki jasmani. Kemudian doktrin musyabbihah, yaitu menyerupakan Allah seperti makhluk. Kemudian mereka berakidah yaitu Allah duduk di arsy atau duduk di langit. Kemudian punya jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini kerap mereka gaungkan berkali-kali dan terus-menerus. Padahal mereka itu tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, melainkan kembali kepada ajaran Albani ya, ajaran Ibnu Taimiyah atau ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian mereka mengaku sebagai manhaj salaf, padahal tokoh-tokoh mereka, idola mereka seperti Ibnu Taimiyah, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab, Albani bin Bas itu sangat jauh hidupnya dari ulama salaf. Jadi mereka bukanlah pengikut salaf. Mereka mengaku sebagai manhaj salaf agar bisa menipu masyarakat awam, ya, mengelabui masyarakat awam seolah-olah mereka itu sesuai dengan ajaran Rasulullah, padahal sangat jauh menyimpang dari ajaran Rasulullah dan ulama salafus soleh. Kemudian mereka juga menggaungkan yaitu anti bid'ah, ya, anti khurafat atau anti tahayul. Padahal mereka itu sangat terpengaruh dengan ajaran bid'ah karena membagi tauhid menjadi 3. Siapa saja tokoh panutan dari Salafi Wahabi? Di antaranya tokoh utamanya atau tokoh sentral yang senantiasa menjadi rujukan kaum Salafi Wahabi yaitu Albani di bidang hadis, kemudian Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab ini ya dalam bidang tauhid, kemudian Utsaimin, Shalih Fauzan bin Bas ini
dalam bidang fikihnya atau hukum-hukumnya ini. Kaum Salafi Wahabi merujuk kepada Utsaimin, Shalih Fauzan, dan bin Baz. Jadi fatwa-fatwanya tokoh ini yang menjadi rujukan kaum Salafi Wahabi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita semuanya selamat dari fitnah Salafi Wahabi, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tetap berpegang teguh kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah salafus salih, ulama kita yaitu ulama Nusantara, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu sebagai pengikut kaum mayoritas, yaitu sawadul a'dham, mengikuti mayoritas umat Islam, insyaallah tidak akan tersesat dan senantiasa berada di jalan lurus, senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.